Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Tetap jaga protokol kesehatan ya anak-anak. Untuk itu, sebelum itu Bapak akan memulai untuk meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Kepada ketua kelas, persilakan. Ya, siap, Pak. Oke, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca doa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum itu Bapak akan absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Pak. Oke, baik. Sebelum itu, sebelum memasuki materi, saya ingin bertanya apakah ada di antara kalian yang mengetahui apakah apa yang akan kita bahas materi hari ini? Metode langsung dan cadangan piutang tak tertagi, Pak. Oke, benar. Untuk materi metode langsung dan cadangan untuk piutang tak tertagih, Bapak ingin bertanya, adakah yang mengetahui hal apa saja yang diperhatikan dalam metode penghapusan langsung dan metode cadangan dalam piutang tak tertagih? Saya, Pak. Pada metode langsung, piutang yang tak tertagih akan langsung dicatat dengan mengurangi piutang secara langsung. Sedangkan untuk metode cadangan dilakukan melalui penaksiran terhadap piutang tak tertagih. Oke, benar sekali. Untuk sebelum benar-benar memulai menjalankan materi lebih lanjut, Bapak ingin meminta kepada kalian untuk membuat kelompok dengan maksimal 4 orang di setiap kelompoknya, di mana nanti kelompoknya ini akan mempresentasikan hasil diskusinya di akhir nanti. Nah, untuk itu Bapak akan izin untuk share screen untuk memulai presentasi hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Oke. Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai metode langsung dan cadangan piutang tak tertagih. Di mana topik pembahasan ini ada 4. Yang pertama itu ada pengertian metode langsung dan cadangan. Yang kedua ada pencatatan penghapusan piutang metode langsung. Yang ketiga ada pencatatan penghapusan piutang metode cadangan. Dan yang keempat ada perbedaan metode langsung dengan metode cadangan. Nah, untuk pengertian metode langsung dan metode cadangan. Metode langsung itu sendiri cara penghapusan piutang yang biasanya digunakan dalam perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan yang tidak dapat menaksir kerugian piutang dengan baik, di mana pada akhir periode tidak ada taksiran kerugian piutang yang dibebankan, tetapi kerugian piutang baru diakui pada waktu diketahui ada piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, untuk itu maka piutang tersebut dihapuskan dan dibebankan pada rekening kerugian piutang. Nah, untuk metode cadangan itu sendiri merupakan metode penghapusan piutang yang dilakukan dengan cara setiap akhir periode ditentukan taksiran jumlah kerugian piutang. Untuk yang kedua itu ada pencatatan penghapusan piutang metode langsung. Nah, ini ada soalnya itu ada 10 Mei piutang DL ROS ditetapkan tidak dapat ditagih. Saldo sebesar 420 US dollar dihapus dan dari pencatatan, di mana pencatatannya itu berarti untuk 10 Mei di debit itu ada beban piutang tak tertagih sebesar 420 dan yang di kreditnya itu ada piutang dagang DL ROS sebesar 420 untuk penghapusan piutang tak tertagih. Nah, untuk tanggal 11 Mei-nya ini DL ROS memberi cek sebesar 420 untuk pembayaran piutangnya. Nah, untuk itu untuk tanggal 11 di debitnya itu ada piutang dagang sebesar 420 dan untuk di kreditnya itu ada beban piutang tak tertagih sebesar 420. Di mana ini itu untuk mengembalikan piutang yang dihapus pada tanggal 10 Mei. Nah, untuk pencatatan atas kas yang diterima dari pelunasan piutang, di mana itu untuk tanggal 12 Mei itu di debitnya itu ada kas sebesar 420 dan di kreditnya itu ada piutang dagang sebesar 420. Selanjutnya ada pencatatan penghapusan piutang metode cadangan. Nah, untuk tanggal 1 Juni, Cynthia Richards mengestimasi 4.000 US dollar dari 105
Bu, saldo piutang dagang di perusahaannya kemungkinan tak dapat tertagih. Di mana untuk tanggal 1 Juni itu berarti di debitnya itu ada beban piutang tak tertagih sebesar 4.000 dan di kreditnya itu ada pengisian piutang tak tertagih sebesar 4.000. Nah, untuk tanggal 4 Juninya itu piutang John Parker sebesar 610 US dollar dianggap benar-benar tidak dapat tertagih. Di mana untuk jurnal itu di debitnya itu ada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 610 dan di kreditnya ada piutang dagang sebesar 610 untuk menghapus piutang yang tidak tertagih. Nah, untuk tanggal 5 Juni-nya itu melakukan pencatatan kembali piutang John Parker yang telah dihapus karena ternyata piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih. Nah, itu berarti ada piutang dagang sebesar 610 di debit dan di kreditnya itu penyisihan piutang tak tertagih sebesar 610. Nah, untuk pencatatan penerimaan kas dari penagihan piutang tanggal 5 Juni itu berarti di debitnya itu ada kas sebesar 610 dan di kreditnya itu ada piutang dagang sebesar 610. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan metode langsung dan metode cadangan. Di mana untuk perbedaannya itu sendiri terletak di dalam pencatatannya itu sendiri. Nah, untuk metode langsung dan metode cadangan dalam jurnal estimasi jumlah piutang tak tertagih, dalam metode langsung itu tidak ada sama sekali jurnal yang dicatat. Sedangkan untuk metode cadangan itu ada beban piutang tak tertagih di debit dan penyisian piutang tak tertagih di kredit. Nah, untuk jurnal penghapusan piutang, barulah metode langsung ini melakukan penjurnalan yaitu beban piutang tak tertagih di debit dan piutang dagang di kredit. Sedangkan untuk metode cadangannya itu ada pengisian piutang tak tertagih di debit dan piutang dagang di kredit. Nah, untuk jurnal piutang yang telah dihapus dapat dilunasi. Itu di metode langsung itu ada piutang dagang sama beban piutang tak tertagih dan ada juga kas sama piutang dagang. Dan untuk metode cadangannya itu di debitnya itu ada piutang dagang sama kas, sedangkan untuk di kreditnya itu ada pengisian piutang tak tertagih sama piutang dagang. Baik, setelah kalian menyimak materi yang Bapak jelaskan, Bapak akan memberikan kalian kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang kalian kurang pahami. Adakah yang ingin bertanya? Bapak, saya izin bertanya. Mengapa suatu perusahaan perlu melakukan yang namanya piutang ya, Pak? Baik. Apakah ada lagi pertanyaannya? Bapak, saya izin bertanya, hal penting apa saja yang harus diperhatikan dalam metode cadangan dengan kerugian piutang? Oke. Saya akan membawa satu lagi. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak, apabila piutang di suatu perusahaan lebih besar daripada kasnya, adakah akibatnya? Oke. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Saya izin menjawab pertanyaan satu-satu. Pertanyaan yang pertama itu, mengapa perusahaan perlu melakukan suatu piutang? Nah, suatu perusahaan itu dapat berdiri dan bertahan karena kelancaran suatu usahanya. Di mana dalam kelancaran suatu usahanya, perusahaan sangat memerlukan namanya modal dan investasi. Maka dari itu, salah satu alasan utama perusahaan melakukan yang namanya piutang. Dengan adanya penambahan modal dan investasi, suatu perusahaan akan semakin mudah untuk melakukan rencana-rencana bisnisnya. Namun dalam melakukan suatu piutang, bagi suatu perusahaan harus disertai dengan adanya manajemen piutang yang baik dalam mengelola piutang perusahaannya. Bagaimana Putri Andini jawabannya? Iya, sudah paham, Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi dari Rani Maulidia, hal penting apa saja yang harus diperhatikan dalam metode cadangan dengan kerugian piutang? Nah, kerugian piutang tak tertagih itu ditentukan jumlahnya melalui taksiran dan ditandingkan dengan penjualan pada periode akuntansi yang sama dengan periode terjadinya penjualan. Jumlah piutang yang ditaksir tidak akan dapat diterima dicatat dengan mendebit rekening kerugian piutang dan mengkreditkan rekening cadangan kerugian piutang. Nah, kerugian piutang yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan mendebit rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang dagang pada saat suatu piutang dihapus dari pembukuan. Gimana, Rani? Pak, sudah paham, Pak. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tadi dari Wafik Asisa, di mana Wafik bertanya apabila piutang di suatu perusahaan lebih besar daripada kasnya, adakah akibatnya? Nah,
Untuk itu, jika nilai piutang naik, berarti pengumpulan pembayaran dari pelanggan lebih kecil dibandingkan pendapatan atau revenue dalam periode tersebut. Hal itu dapat mengakibatkan adanya penurunan arus kas sebesar kenaikan tersebut. Bagaimana, Wafik? Terima kasih Bapak atas jawabannya, saya paham. Oke. Nah, setelah memaparkan materi dari Bapak, tadi di sini Bapak minta kepada kalian untuk mencari tambahan yang berhubungan dengan metode langsung dan metode cadangan pada piutang tata tagih. Dan kalian diskusikan kepada kelompok kalian. Untuk sumber materinya bagaimana, Pak? Nah, untuk sumber materinya itu Bapak bebaskan kepada kalian mencari sumber referensi dari mana saja. Baik, Pak. Apakah hasil diskusinya ini akan dipresentasikan juga? Nah, untuk hasilnya itu akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompoknya saja, dan kelompok lain akan diberikan kesempatan untuk menyangga atau memberikan pertanyaan apabila masih kurang jelas. Nah, untuk materi tambahannya itu nanti akan Bapak ada 3 soal tambahan dari Bapak. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nah, untuk itu Bapak berikan 5 menit untuk kalian mencari tambahan materinya. Oh ya, selagi mencari tambahan materi, Bapak akan memberikan 3 soal tambahan. Yang pertama itu ada sistem pencatatan kerugian piutang mana yang baik digunakan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, di dalam suatu piutang terdapat informasi piutang, yaitu surat pernyataan yang menyajikan rincian jumlah kewajiban yang harus dibayar. Adakah perbedaan antara surat konfirmasi positif dan surat konfirmasi negatif? Serta yang ketiga itu, apakah suatu perusahaan terdapat manajemen piutang? Coba jelaskan bagaimana cara pengelolaan piutang tersebut. Tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena ini sebagai penilaian sikap dari kalian. Oke. Apakah diskusinya sudah selesai? Apabila sudah selesai, bisa dipresentasikan. Ya, Bapak izin mempresentasikan ya Pak hasil diskusi dari kelompok kami. Baik. Ya, piutang tak tertagih ya. Jadi piutang tak tertagih itu terjadi ketika seseorang berhutang uang kepada kita gitu, tapi kita tuh nggak bisa buat nagihnya. Jadi utang itu tuh sebenarnya tidak berharga karena kita tidak menagih apa yang kita utangi. Nah, akibatnya kita harus menghapus uang sebagai tidak tertagih. Jadi untuk sebagian besar bisnis kecil ini terjadi ketika kita memberikan kredit kepada pelanggan kita atau customer kita. Nah, piutang tak tertagih itu juga biasanya dianggap sebagai biaya operasi. Biasanya termasuk dalam biaya penjualan umum dan administrasi organisasi kita. Jadi beban ini mengurangi laba bersih perusahaan selama periode yang sama dengan penjualan yang mengakibatkan hutang buruk dilaporkan pada laporan laba rugi. Dan terdapat 2 metode pencatatan piutang tak tertagih dalam akuntansi. Yang pertama adalah metode write off, yang kedua adalah metode penyisihan atau biasa disebut allowance method. Nah, untuk yang pertama nih, metode penghapusan langsung piutang tak tertagih atau write off. Metode ini tuh melibatkan penghapusan piutang ke akun piutang. Jadi di bawah metode penghapusan langsung, beban piutang tak tertagih berfungsi sebagai kerugian langsung dan piutang tak tertagih yang pada akhirnya berlawanan dengan pendapatan dan menurunkan laba bersih si perusahaan tersebut. Misalnya dalam satu periode akuntansi, suatu perusahaan dapat mengalami peningkatan yang besar pada akun piutangnya. Kemudian pada periode akuntansi berikutnya, banyak nih customer atau pelanggan yang ngerasa gagal gitu karena membayar sehingga membuat perusahaan mengalami penurunan laba bersih. Oleh karena itu, metode penghapusan piutang langsung hanya dapat digunakan untuk nilai yang jumlahnya kecil dan tidak material. Dan untuk yang kedua, metode penyisihan piutang tak tertagih. Untuk jumlah material yang besar, metode penyisihan lebih disukai dibandingkan dengan metode penghapusan langsung atau write off. Namun banyak perusahaan masih menggunakan penghapusan langsung untuk jumlah yang kecil. Alasan preferensi ini karena metode tersebut melibatkan akun aset kontra yang bertentangan dengan piutang. Akun kontra aset pada dasarnya adalah akun dengan saldo yang berlawanan dengan piutang dan dicatat di neraca. Untuk pertanyaannya langsung dijawab aja, Pak. Ya, langsung saja dijawab. Oke. Ya, soal yang pertama ya.
sistem pencatatan kerugian piutang mana yang baik diterapkan oleh suatu perusahaan. Nah, menurut kelompok kami itu sistem pencatatan yang tepat dengan menggunakan metode cadangan. Karena dengan menggunakan metode ini kita dapat memperoleh perbandingan antara pendapatan dan beban gitu yang lebih tepatnya. Selain itu juga dalam laporan neraca, piutang juga dapat disajikan sebesar nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan. Dan untuk nomor 2, di dalam suatu piutang terdapat konfirmasi piutang, yaitu surat pernyataan yang menyajikan rincian jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh debitur pada waktu tertentu. Dan adakah perbedaan antara surat konfirmasi positif dan surat konfirmasi negatif? Jadi untuk konfirmasi positif, yaitu konfirmasi yang meminta debitur untuk memberikan jawaban baik jika jumlah yang tercantum disetujui atau tidak disetujui oleh debitur. Sedangkan konfirmasi negatif itu konfirmasi yang meminta debitur untuk memberikan jawaban hanya apabila jumlah yang tercantum dalam konfirmasi itu tidak disetujui. Untuk nomor 3, soalnya apakah di suatu perusahaan terdapat manajemen piutang? Coba jelaskan dan bagaimana cara pengelolaan piutang tersebut. Jadi di suatu perusahaan pastinya ya terdapat manajemen piutang, di mana manajemen piutang itu sendiri dapat membantu nih untuk mengelola piutang kita dalam suatu perusahaan. Jadi kebijakan yang dapat membantu mengelola piutang tersebut di antara lain, pertama membuat standar kredit. Standar kredit itu tuh kualitas gitu dari minimal kelayakan kredit seorang pemohon kredit yang ditentukan oleh perusahaan. Jadi penetapan standar kredit memerlukan pengukuran kualitas, yaitu probabilitas terjadinya penunggakan oleh pelanggan. Untuk yang B, itu memberikan kebijakan kredit. Yaitu dalam memberikan kebijakan kredit, kita harus lebih dulu menentukan beberapa keputusan yang mencakup kualitas jumlah yang diterima, periode kredit, potongan tunai, persyaratan khusus, dan tingkat pengeluaran untuk pengumpulan utang. Dan untuk yang terakhir, yaitu melakukan penagihan secara rutin, di mana kita nih bisa gitu ngirimin pesan melalui telepon, email, atau media lainnya ya, untuk mengingatkan si customer atau pelanggan untuk melakukan pembayaran. Ya, sekian pemaparan dari kelompok kami, Pak. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 atas pemaparan materinya. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana suatu perusahaan menentukan suatu kerugian piutang apabila perusahaan tersebut menggunakan metode langsung? Nah, sebutkan juga keburukan yang akan terjadi bagaimana ya, Pak? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak dari perwakilan kelompok 3. Adakah dasar yang digunakan dalam menaksir cadangan kerugian pada piutang? Oke, terima kasih kepada pertanyaannya. Saya izin menjawab ya pertanyaan dari Rani dan Wafik. Di mana Rani bertanya mengenai bagaimana suatu perusahaan menentukan suatu kerugian piutang apabila perusahaan tersebut menggunakan metode langsung. Sebutkan pula keburukan yang akan terjadi. Nah, apabila perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung, maka jumlah kerugian piutang tidak perlu ditaksir dan dalam pembukuan tidak digunakan rekening cadangan kerugian piutang. Keburukan yang terjadi di mana metode ini tidak memberikan gambaran penandingan yang tepat dalam laba rugi dan neraca. Perusahaan ini juga tidak memberikan gambaran mengenai nilai tunai piutang yang dapat direalisasikan. Bagaimana, Rani? Iya, Pak. Sudah paham, Pak. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan dari Wafik, adakah dasar yang digunakan dalam menaksirkan cadangan kerugian piutang? Nah, untuk di sini ada 2 dasar yang digunakan dalam menaksirkan cadangan kerugian piutang. Yang pertama itu ada persentase dari penjualan. Manajemen menetapkan suatu hubungan persentase antara jumlah penjualan kredit dengan taksiran kerugian yang mungkin diderita karena adanya piutang tak tertagih. Nah, untuk yang kedua itu presentasi dari piutang, di mana manajemen menetapkan suatu hubungan presentasi antara jumlah piutang dengan jumlah kerugian akibat adanya piutang yang tidak tertagih. Bagaimana, Wafik? Sudah paham, Pak. Makasih atas jawabannya, Bapak. Sama untuk kelompok 1, apakah ada tanggapan lain? Nggak ada ya sepertinya. Oke. Untuk itu, Bapak akan membuat kesimpulan untuk materi pembelajaran kali ini, di mana dalam pendarutan penghapusan piutang tak tertagih, metode penghapusan langsung membebankan kerugian piutang tak tertagih pada periode di mana piutang tersebut ditentukan untuk dihapuskan. Penentuan ini biasanya didasarkan dari kebijakan atau
judgement dari manajer. Sedangkan pada metode penyisihan digunakan jumlah penyisihan tertentu sebagai cadangan piutang tak tertagih yang digunakan untuk periode yang akan datang. Nah, untuk mengenai tugas yang Bapak berikan, sudah Bapak taruh di Google Classroom, bisa kalian cek. Untuk minggu depan Bapak akan membahas mengenai kartu piutang. Jadi Bapak minta untuk kalian untuk mempelajari materi untuk minggu depan. Waktu udah mau habis, Bapak akan menutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Apabila Bapak ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.